Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setro Wicaksono Fernadi. Saya berasal dari Departemen Teknik Sipil Angkatan 2023 dengan NRP 501211231085. Di sini saya kan mencoba untuk melakukan pembahasan dua soal yang mana merupakan syarat dari pendaftaran asisten. Baik, saya mulai dari saya ambil dua soal di sini. Yang pertama, yaitu diberikan fungsi fx sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan juga gx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Dapatkan nilai domain f dan juga domain g, kemudian dapatkan juga f komposisi gx beserta domainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fx ini kan merupakan fungsi akar yang mana syarat dari domainnya yaitu apabila terdapat fungsi fx sama dengan akar x, maka x-nya harus bernilai lebih dari atau sama dengan nol. Maka untuk domain f fungsi f sendiri, yaitu 7 plus x kuadrat harus lebih besar sama dengan nol. Yang artinya di sini 7 plus x kuadrat itu untuk semua x menghasilkan seluruh bilangan positif. Maka df-nya tentu terdefinisi di semua x atau apabila dinotasikan kurung yaitu dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Kemudian untuk domain G, di sini merupakan ada fungsi Gx sama dengan akar 9 min X kuadrat, juga sama-sama fungsi akar, yang mana di dalam akarnya harus lebih besar sama dengan nol fungsi akar. Maka 9 min X kuadrat lebih besar sama dengan nol, maka apabila difaktorkan menjadi 3 min X dikalikan 3 plus X. Sehingga didapat membuat nol atau batasannya yaitu ada X sama dengan 3 dan juga X sama dengan min 3. Nah, sehingga di sini apabila dibuat garis bilangan sebagai berikut. Kita harus melakukan uji pada beberapa selang. Katakanlah kita uji di selang yang paling kanan, berarti kan ada X sama dengan 4 contohnya. 4 dimasukkan ke 3 min X dan juga 13 X menghasilkan bilangan negatif atau negatif 7. Kita hanya perlu tandanya saja. Kemudian untuk X yang di antara min 3 sampai 3, kita masukkan 0. 0 bernilai, apabila disubstitusikan ke sini, dia akan bernilai positif. Kalau kemudian lanjut min 4, berarti di selang yang paling kiri, apabila kita masukkan ke sini, dia akan menjadi min. Nah, karena di sini dimintanya tanda yang lebih besar daripada 0, atau bernilai positif, maka yang kita arsir adalah yang ini, teman-teman. Maka untuk domain G sendiri, yaitu berada di X lebih besar sama dengan min 3 dan juga kurang dari atau sama dengan 3. Kita notasikan sebagai berikut ini. Oke, lanjut. Kita dapatkan juga nomor B. Tentukan F komposisi GX beserta domainnya. F komposisi GX sendiri yaitu sama aja seperti F GX atau F yang mana GX-nya dapat diganti oleh akar 9 min X kuadrat. Sehingga akar 9 min X kuadrat dapat disubstitusikan di fungsi fx sebagai akar 7 plus akar 9 min X kuadrat kuadrat. Sehingga didapatkan hasil akhirnya untuk F komposisi GX yaitu akar 16 min X kuadrat. Kemudian lanjut kita akan mencari domain dari F komposisi G yang mana dalilnya adalah X merupakan domain G di mana GX merupakan domain F. Nah, seperti yang kita dapatkan tadi, kita kan sudah mendapatkan bahwa domain G yaitu di antara X lebih besar sama dengan min 3 dan juga kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian GX sendiri merupakan fungsi yang kita dapatkan tadi, yaitu kan akar GX kuadrat, karena di fungsi fx itu tadi kan 7 plus X kuadrat. Sehingga GX sendiri itu 7 plus GX kuadrat. Sehingga syaratnya fungsi akar tadi yaitu X harus lebih besar atau sama dengan nol. Maka 7 plus GX kuadrat harus lebih besar dari sama dengan nol.
Kita substitusikan nilai GX tadi yaitu akar 9 min X kuadrat. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 16 min X kuadrat harus lebih besar atau sama dengan nol. Nah, saya taruh di sini, sebelah sini. 16 min X kuadrat harus lebih besar sama dengan nol. Apabila difaktorkan, yaitu ada 4 min X dan juga 4 plus X harus lebih besar sama dengan nol. Sehingga didapatkan titik membuat nolnya atau titik batasannya itu ada di X sama dengan 4 dan juga min 4. Kemudian kita sama lakukan seperti hari tadi. Kita coba titik 5 di sini. Karena dia berada di ruas yang paling kanan, dia akan menghasilkan nilai negatif. Apabila dimasukkan ke sini kan tadi ya, berarti 4 dikurangi 5 itu negatif 1, dikalikan dengan 4 plus 5 yaitu 9. Atau apabila dikali yaitu negatif 9. Apabila X sama dengan nol dimasukin ke sini tadi, berarti kita akan menemukan hasil yang positif. Apabila kita menguji di titik X sama dengan min 5, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Sehingga di sini negatif, positif, negatif. Kita akan mengambil nilai yang lebih besar atau sama dengan nol atau positif ya. Berarti kita ambil selang yang berikut ini. Kita arsir karena dia min 4 dan juga 4 menghasilkan nilai nol. Sehingga didapatkan 16 min X kuadrat merupakan elemen nol sampai plus tak hingga, sehingga didapatkan X elemen min 4 sampai 4. Nah, dari ketiga bentuk ini kita harus memahami bentuknya, di mana X elemen X lebih besar daripada min 3 atau sama dengan, dan juga kurang dari atau sama dengan 3, di mana X lebih besar dari atau sama dengan min 4 dan juga kurang dari atau sama dengan 4. Maka apabila digambarkan seperti ini. Sehingga irisan dari kedua garis bilangan ini berada di X lebih besar atau sama dengan min 3 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga didapatkan domain FOG-nya sebagai berikut. Persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4I sama dengan nol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangi kedua ruas dengan 4 min 4i sehingga didapatkan persamaannya menjadi Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, bentuk ini tuh kan dia akan berbentuk Z sama dengan A plus BI. Ini harus kita ubah menjadi bentuk koordinat polar, yang mana kita harus mencari R dan juga tetanya terlebih dahulu. Di sini R-nya didapat dengan menggunakan rumus akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana A ini merupakan bagian dari real, yaitu min 4, dan juga B ini bagian dari imajiner, yaitu sama dengan 4. Sehingga didapatkan R-nya yaitu sebesar 4 akar 2. Selanjutnya, untuk tetanya bagaimana? Teta didapatkan dari perbandingan trigonometri, yaitu tan teta sama dengan B per A. Sebelumnya, B ini sendiri didapatkan nilai B yaitu 4 dan juga A yaitu min 4. Sehingga eh, bentuk kompleks ini dia berada di kuadran 2 ya. Karena A-nya negatif, B-nya positif. Sehingga kita substitusikan nilai B dengan A-nya. Sehingga didapat tan theta sama dengan min 1. Sehingga tetanya dia sebesar 135 derajat. Karena dia di kuadran 2. Oke, maka dari itu kita sudah mendapatkan R dan juga tetanya, maka R-nya tadi 4 akar 2, tetanya 135 derajat. Sebelumnya kita juga mengenal bentuk ini, yaitu apabila terdapat W pangkat N sama dengan Z, kedua ruas kita pangkatkan dengan 1/N, maka W sama dengan Z pangkat 1/N. Z tadi kita arahkan menjadi bentuk koordinat polar, atau yaitu R cis theta, pangkat 1/N. Sehingga W sama dengan R pangkat 1/N, cis theta ditambah K dikali 360 derajat per N, di mana nilai K adalah 0, 1, 2, sampai N dikurangi 1. Nah, kita ini kan sudah dapat bentuknya nih, maka kita lakukan hal yang sama seperti bentuk ini. 4 akar 2 apabila kita buat menjadi 2 pangkat, dia akan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat setengah, berarti kan 2 pangkat 2 setengah atau 2 pangkat 5 per 2, cis 135 derajat. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat setengah. Ya.
Sehingga kedua ruas dipangkatkan dengan 1/5. Berarti Z sama dengan 2 pangkat 5 per 2 dipangkatkan dengan 1/5 cis kurung buka 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 5. Sehingga apabila disederhanakan di sini Z 1, 2, 3, 4, 5 yaitu sebesar 2 pangkat 1/2 cis 135 dibagi 5 27 derajat ditambah K dikalikan 72 derajat. Sehingga nilai K-nya tinggal dimasukin saja teman-teman. Apabila K-nya 0 berarti Z1 yaitu akar 2 cis 27 derajat. Apabila K-nya 1 berarti akar 2 cis 99 derajat. Tinggal dimasukin ke persamaan ini tadi. K-nya diganti 0 dan juga 1 dan seterusnya. Apabila K-nya 2 berarti cis 172 171 derajat. Apabila K-nya 3 yaitu akar 2 cis 243 derajat. Apabila K-nya 4 yaitu didapatkan Z5-nya akar 2 cis 215 derajat. Demikianlah akar-akar penyelesaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.